Hello everybody, hari ini misalkan membagikan materi terbaru untuk kalian, ya, materi mengenai idiom atau disebut juga dengan idiom. Atau mungkin kalau dalam bahasa Indonesia dia disebut dengan idiom, hampir sama ya pengucapannya. Dalam bahasa Inggris kita katakan dia idiom. Di sini yang akan Miss bagikan ya yaitu definisinya, kemudian contohnya, ya, kemudian juga exercise-nya. Idiom ya. Idiom itu maksudnya adalah ungkapan. Maksudnya ungkapan gimana sih Miss? Maksudnya dia merupakan kumpulan beberapa kata yang disebut juga dengan ungkapan atau kiasan yang membentuk arti baru dan tidak dapat diartikan secara harafiah. Maksudnya adalah katanya itu tidak sesuai dengan kata-kata yang menyusunnya gitu. Ungkapannya itu tidak diartikan berdasarkan kata-kata yang menyusunnya. Contoh, gulung tikar. Ini dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu ya. Gulung tikar. Maksudnya itu bukan menggulung tikar, bukan, tapi dia membentuk arti yang baru. Ya, artinya bangkrut gitu kan. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Contoh lain, kambing hitam, bukan kambing berwarna hitam, tapi ada arti barunya gitu loh. Bintang lapangan, kembang desa gitu dia. Itu kalau dalam bahasa Indonesia kan gitu kan. Berikutnya di sini kita akan masuk ke contoh bahasa Inggrisnya ya. Inilah contoh-contoh dari idiom. For example, break leg. Break leg. Semoga beruntung, itu maksudnya tidak ada hubungannya dengan patahkan kaki ya. Contoh, Hi Andy, where do you want to go? Oh hi Rizky, I want to follow tennis competition. Wow, break a leg Andy, I'm sure you can do it. Thank you bro. Nah itu dia tadi. Hai Andy, kemana kamu ingin pergi kemana? Oh Rizky, saya ingin mengikuti kompetisi tenis. Wow, semoga beruntung ya Andy. Saya yakin kamu bisa melakukannya. Terima kasih bro. Berikutnya, piece of cake. Tidak ada hubungannya dengan kue gitu ya, potongan kue, tidak ada. Maksudnya adalah mudah atau gampang gitu dia. Contoh, can you give me a trick how to be a friend with Emma? Wow, come on, you know how to do it, don't you? It's a piece of cake, man. Bisakah kamu memberikan aku sebuah cara, gimana sih cara mendekati atau cara berteman dengan Emma? Oh ayolah James gitu ya. Kamu tahu bagaimana cara melakukannya, iya kan? Itu hal yang mudah katanya. It's a piece of cake man. Bukan itu potongan kue man. Bukan itu maksudnya. Itu hal yang mudah gitu dia. Berikutnya, blessing in disguise. Blessing in disguise. Disguise itu maksudnya adalah penyamaran. Jadi bukan maksudnya berkat di balik penyamaran, bukan, melainkan hikmah di balik kejadian yang awalnya kelihatan buruk. Jadi ada hal yang buruk, biasanya ada hikmah yang kita ambil dari hal tersebut. Contohnya, even though in COVID-19 pandemic, ini it's-nya tidak ada ya. In COVID-19 pandemic, it is a blessing in disguise for her because she can learn many things at home. Meskipun dalam pandemik COVID-19 ada hikmah di balik hal tersebut karena dia bisa belajar banyak hal di rumah gitu dia. Next, break the ice. Maksudnya bukan pecahkan es tersebut, bukan, melainkan mencairkan suasana. Contoh, I tried to break the ice by offering her a glass of juice. Saya coba untuk mencairkan suasana dengan menawarkan dia satu gelas jus gitu ya. Selain daripada itu ada juga istilah icebreaker ya. Icebreaker adalah orangnya ya, atau orang yang mencairkan suasana tersebut. Makanya pernah dengar nggak istilah ice breaking? Itu adalah suatu keadaan dimana kita ingin memecahkan suasana gitu ya, biar nggak tegang-tegang sekali gitu dia. Next, ada namanya a fat cat, ya, tidak ada hubungannya dengan kucing yang gemuk, bukan, melainkan maksudnya adalah orang kaya ya. Di sini contohnya he is a fat cat, dia adalah orang yang kaya gitu dia. Next, ada a couch potato, ya, maksudnya di situ nggak ada hubungannya dengan kentang gitu ya, maksudnya adalah pemalas. He just watches TV all day long, he's a couch potato.
Dia hanya menonton TV sepanjang hari ini. Dia adalah pemalas gitu ya. Next, make my day. My-nya ini bisa diganti dengan your, their, kepunyaan lah ya. Maksudnya adalah membuat kita senang, membuatku senang gitu dia. Contohnya, you make my day, thank you. Kamu benar-benar membuat saya senang atau membuat hari saya senang. Terima kasih gitu. Berikutnya, in a New York minute. Maksudnya in a New York minute adalah dalam sekejap mata. He can do it in a New York minute. Dia bisa melakukannya dalam sekejap mata, itu dia maksudnya. Nah, itu dia beberapa idiom yang sering muncul, yang sering bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya masih sangat banyak, namun saya percaya kamu bisa belajar lebih banyak lagi dari manapun dan kapanpun itu. Terima kasih telah mengikuti materi hari ini. See you everybody. Bye.